Halo teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah, kali ini aku membagi video tentang kegiatan aku di mana aku sedang memasak ikan asam manis ya. Sebenarnya ini ceritanya sudah beberapa hari, tapi ini baru bisa upload. Biasalah, maklumlah ya teman-teman. Punya anak kecil itu sangat super sibuk. Nah, ini ikannya ada ikan nila dan ini sebenarnya rencananya mau dimasak ikan arsik, tapi berhubung tukang along-alongnya tidak lewat dari depan rumah, ya udah aku berinisiatif membuat asam manis karena kebetulan ada nanas diambil oleh pak suami. Nah, itu tadi aku sedang merendam ikannya karena kebetulan sudah beberapa hari aku masukkan ke dalam freezer. Nah, itu tadi sembari menunggu ikannya agak-agak lembek gitu dari apa ya, dari pembekuan gitu. Nah, di sini aku sedang mencuci piring. Nah, itu setelah selesai cuci piring langsung aku susun ke rak piring. Nah, ini ikannya sudah tidak beku lagi dan sudah bisalah untuk dimarinasi. Nah, di sini aku sisihkan yang mana ikan untuk aku goreng dan yang mana ikan untuk makan ataupun untuk ikan anakku ya. Karena anakku sangat suka memakan ikan nila ini kalau digoreng. Nah, ini dia sudah mau aku marinasi pakai garam dan pakai royco sedikit supaya nanti ikannya ada rasanya gitu. Kalau digoreng tanpa garam rasanya kayak hambar gitu, kayak rasa ubi gitu kata suami aku. Jadi aku marinasilah dulu pakai garam supaya meresap dan nanti ikannya ada rasa asin-asinnya. Nah, ini dia kita campur-campur seperti ini aja supaya lebih merata. Nah, ini ikannya sudah beberapa menit dimarinasi. Nah, lanjut aku potong-potonglah ini dulu nanasnya supaya garamnya lebih meresap lagi ke ikannya. Nah, itu nanasnya dan nanasnya sebagian aja aku masak dan sebagian lagi pangkalnya itu aku biarkan dan rencananya mau dibuat kayak acar gitu. Nah, ini setelah dipotong-potong nanasnya dan ini juga ada wortel dan wortelnya juga akan kupotong-potong seperti ini. Nah, ini dia setelah selesai wortelnya aku potong-potong. Nah, ini ikannya dan ikannya sudah siap untuk digoreng. Nah, memasak ikan itu banyak caranya ya, mau diarsik, mau digulai, mau digoreng, mau disambal gitu, ataupun digoreng gitu aja pakai sambal sambal digiling gitu enak loh. Jadi buat kita para bunda-bunda jangan malas memasak ya, karena memasak itu lebih hemat dan lebih enak lah rasaku ketimbang kita mesti beli-beli gitu di luar sana. Nah, ini ada cabenya aku iris-iris karena kebetulan ada cabai hijau, ada juga tomat dan aku iris-iris. Nah, ini tomat, cabai merah sama bawangnya aku mau blender. Nah, ini dia. Nah, itu penampakannya setelah sambalnya mau aku blender. Nah, ini juga ikannya sambil kita goreng. Jadi buat kita itu kalau memasak itu jangan kita tunggu-tunggu misalnya menggoreng kita masak sampai matang. Jadi sambil menggoreng sambil bisa juga membuat sambalnya ataupun mengerjakan yang lainnya. Jadi buat kita para emak-emak harus serba gimana ya? Harus gercep lah. Harus gerak cepat, harus bijak dan harus pandailah memakai waktu ataupun menggunakan waktu semaksimal mungkin. Nah, tara, ini dia aku sudah membuat sambalnya. Tak lupa juga membuat gula pasir ya supaya lebih manis karena ini nanasnya sangat asam sekali. Nah, ini kita masaklah sampai benar-benar itu wortelnya masak dan kalau nanasnya nggak pun matang enak kok. Tapi kalau matang pun enak juga. Nah, ini dia kita masak sampai benar-benar masak itu sambalnya. Nah, tara, ini dia sudah kelihatan masak itu sambalnya. Kita masukkanlah ikannya tadi, ikan nilanya supaya bumbunya itu meresap ke dalam ikannya. Nah, ini aku memasaknya memang pakai sambal ataupun bumbu yang seadanya aja ya. Biasanya kalau memasak
asam manis itu kan harus pakai bawang bombay, terus pakai bawang polong, terus pakai saus. Tapi aku nggak punya bawang bombay, nggak punya bawang polong juga, dan nggak punya saus juga. Jadi aku menggunakan bumbu seadanya aja. Yang ada di kulkas cuman ada tomat, ada cabai, ada bawang. Ya udah, aku pergunakan itu aja. Dan ini pun ada wortel karena aku kan punya anak kecil. Jadi selalu stok wortel sama kentang sama sayur-sayuran gitu untuk memasak buburnya. Nah, ini juga nanasnya berhubung karena baru diambil oleh suami kan. Jadi langsunglah timbul kepikiran untuk membuat asam manis. Nah, ini dia setelah asam manisnya masak dan ini aku mau makan dulu dan aku juga udah membuat untuk suami yang duluan ya. Jadi kata suami enak-enak cuman nanasnya itu katanya terlalu kebesaran, potong-potongnya atau harus kecil-kecil kata suami aku. Ya udah nggak apa-apa lah yang namanya suami itu harus kayak mana ya? Ya kita harus senang aja kalau di komen suami kita itu seperti apa dan itu juga membuat kita termotivasi untuk membuat masakan kita lebih lebih enak ke depannya kan gitu. Kalau memang potong-potongannya besar ya udah berlain kali kita tahu cara membuatnya seperti apa gitu. Nah, ini dia setelah itu, setelah makan, aku mau menjemur baju dan ini tadinya aku sudah mencuci baju ya, cuman nggak ke video karena maklumlah sambil menjaga anak, kadang kita lupa masang tripodnya atau tiba-tiba baterai kita lowbat, jadi ya udahlah. Kita pergunakan semaksimal mungkin waktu kita dan jangan lupa apapun kegiatan kita, kita kontenin ya supaya ada untuk kita upload. Nah, ini memang cuacanya tidak bagus ya. Ini cuacanya kayak mana ya? Cuacanya mendung-mendung gitu. Jadi biarpun mendung harus tetapnya kita mencuci gitu ya kan. Apalagi kita punya anak kecil. Jangan sampai kain kotornya numpuk, menumpuk, menumpuk dan lama-lama kita malas mencucinya. Apalagi air-air ini di kamar mandi kami itu entah kenapa bajunya lebih mudah berbintik-bintik gak tahu entah dari lantai kamar mandinya atau entah dari mana lah bisa berbintik-bintik. Kalau dari air nggak mungkin ya karena airnya kan mengalir terus dan makanya di sini aku setiap hari selalu mencuci baju gitu. Nah, ini pun aku bisa santai mengerjakan ataupun mencuci ini karena anakku kutinggalkan di rumah ibu mertuaku. Nah, di situ anakku tertidur dan juga ada ipar yang menjaganya ya kan. Jadi bisalah kita bekerja dengan santai dan bisalah kita kerjakan yang lainnya gitu. Nah, ini dia nggak terasa jemurannya sudah mau selesai aku jemur. Dan tadi aku lupa mempercepat ini videonya jadi kayak makan waktu gitu tapi nggak apa-apa lah. Semoga teman-teman tidak bosan menonton videoku ini ya dan semoga teman-teman dengan sukarela like ataupun mengkomen di videoku ini dan juga buat yang belum subscribe bisalah dibantu subscribe-nya ya teman-teman. Nah, ini dia video ke sore harinya dan ini sudah sangat berantakan. Tempat tidurnya di mana anakku sama ponakanku makan gitu di kasur jadi agak kotor-kotor gitu dan ada bekas-bekas roti-roti gitu. Nah, ini aku
beres-bereskan, aku kibas-kibas dulu, baru aku sapu. Nah, itu dia kotoran-kotoran tadi yang ada di kasurnya. Dan ini aku mau menyapu rumah ini supaya bersih. Nah, oke, setelah selesai disapu, ini lanjut mengepel lantainya. Karena kalau kita punya anak kecil itu kan haruslah kita sering-sering mengepel lantainya gitu supaya nggak kotor. Dan berhubung juga kita punya uh, anjing peliharaan, jadi kalau sudah masuk ke rumah otomatis bulu-bulunya berjatuhan di lantainya. Jadi kalau bisa setiap hari kita itu harus mengepel lantainya supaya bersih dan supaya anak kita juga kalau mau makan makanan gitu terjatuh di lantainya tidaklah terlalu kotor. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Semoga kalian senang menontonnya dan sampai jumpa ke video berikutnya ya. Tetap semangat dan jangan lupa kasih setoran untuk YouTube-nya ataupun jangan malas mengonten lah. Semoga kita semuanya para pemula bisa apa namanya? Bisa mencapai tantangannya 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang dan semoga kita juga bisa berpenghasilan dari konten-konten kita. Nah, terima kasih teman-teman, sampai jumpa ke video berikutnya ya. Bye bye.